Di dalam tata surya kita terdapat sebuah planet gas raksasa. Sebuah raksasa sejati di kosmos. Ini adalah planet terbesar di tata surya kita, lebih dari 2 kali lebih masif dari seluruh planet lainnya yang digabungkan. Dengan badai yang dahsyat, 95 satelitnya, dan penampilannya yang terkenal dengan garis-garisnya. Selamat datang di dunia Jupiter yang megah dan memukau. Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, telah diamati dan dipelajari selama ribuan tahun. Hal ini dikarenakan Jupiter sangat mudah diamati dengan mata telanjang di langit kita. Peradaban kuno seperti Babilonia, Yunani, dan Romawi mengamati Jupiter dan mencatat gerakannya di langit. Mereka memberi nama planet ini sesuai dengan dewa-dewi mereka masing-masing, Marduk, Zeus, dan Jupiter. Bangsa Babilonia mengamati Jupiter dan mencatat posisinya di langit menggunakannya untuk melacak perjalanan waktu. Bangsa Yunani juga mengamati Jupiter dan mengakui pentingnya sebagai salah satu objek terang di langit. Mereka menamainya sesuai dengan raja dewa mereka, Zeus, dan menggunakan posisinya untuk membuat kalender. Bangsa Romawi, yang mewarisi banyak pengetahuan astronomi mereka dari Yunani, terus mengamati Jupiter dan menamainya sesuai dengan dewa mereka yang mengendalikan petir dan kilat, yaitu Jupiter. Mereka mengamati gerakan planet tersebut dan percaya bahwa planet tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap urusan manusia. Walaupun mungkin hanya kepercayaan tahayul mereka, kenyataannya Jupiter bukanlah sekedar planet raksasa. Ia melindungi bumi dari kehancuran dengan menghempaskan komet dan juga asteroid melalui gravitasinya yang kuat. Tanpa kehadiran Jupiter, maka komet dan asteroid periode panjang ini akan lebih mungkin untuk bertabrakan dengan planet bumi. Pada tahun 1610, Galileo Galilei menjadi orang pertama yang mengamati Jupiter melalui teleskop. Ia menemukan 4 satelit besar yang mengorbit planet tersebut yang sekarang dikenal sebagai satelit Galilea. 4 satelit tersebut yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang tata surya karena mereka adalah benda langit pertama yang diyakini tidak mengorbit bumi. Observasi Galileo terhadap Jupiter dan satelitnya memberikan bukti yang mendukung model heliosentris dari tata surya, yang menempatkan matahari di pusat dan planet-planet mengelilinginya. Ini menantang model geosentris yang umum saat itu, yang menempatkan bumi di pusat alam semesta. Sejak pertama ditemukan oleh Galileo menggunakan teleskop, hingga saat ini sudah ada 95 satelit yang sudah dikonfirmasi dalam sistem Jupiter. Untuk pembahasan lebih detail mengenai 4 bulan-bulan utama planet Jupiter, silakan menonton video kami tentang sistem miniatur tata surya Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari Matahari dan merupakan planet terbesar di tata surya kita. Jupiter memiliki diameter sekitar 139.820 km, lebih dari 10 kali diameter bumi. Dan masanya hampir 2,5 kali massa total planet-planet lain di tata surya kita. Yang artinya, kalau semua planet-planet lain ditimbang dengan Jupiter, planet Jupiter tetap lebih berat 2,5 kali. Ukuran Jupiter sangatlah besar sebagai perbandingan. Jika kita meletakkan planet bumi ke dalam Jupiter, akan membutuhkan 1.300 bumi untuk memenuhi planet ini. Planet Jupiter terletak di luar sabuk asteroid dan memiliki orbit yang elips, berjarak sekitar 778 juta kilometer dari matahari, atau sekitar 5 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Karena lokasinya yang lebih jauh dari matahari dibandingkan dengan bumi. Satu putaran Jupiter mengelilingi matahari membutuhkan waktu sekitar 4.333 hari bumi, atau sekitar 12 tahun bumi. Walaupun ukurannya besar, rotasi Jupiter sangat cepat. Dengan 1 hari di Jupiter hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 jam bumi untuk diselesaikan. Hal ini menyebabkan planet ini terlihat sangat gepeng dan tidak bulat sempurna, dengan diameter di khatulistiwa lebih besar daripada diameter dari kutub ke kutubnya.
Rotasi yang cepat planet ini juga menyebabkan Jupiter memiliki medan magnet yang kuat, sekitar 20.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet ini dihasilkan oleh inti padat yang besar, serta panas di dalam planet, sehingga menghasilkan aliran konvektif yang menghasilkan medan magnetik yang sangat kompleks. Intinya yang padat dan rotasinya yang cepat menghasilkan aliran plasma di sekitar planet dan mempengaruhi bentuk dan ukuran medan magnet. Medan magnet Jupiter juga mempengaruhi pola aurora di kutub planet ini yang menampilkan aurora yang sangat cerah dan aktif. Medan magnet Jupiter memiliki efek yang signifikan pada lingkungan sekitarnya, termasuk di daerah lingkaran radiasi Jupiter yang dikenal sebagai sabuk radiasi Jupiter. Sabuk radiasi Jupiter adalah kawasan di planet yang dipenuhi dengan partikel-partikel bermuatan yang sangat berbahaya bagi pesawat ruang angkasa dan satelit manusia. Partikel bermuatan di dalam sabuk radiasi Jupiter terdiri dari proton dan elektron yang terperangkap dalam medan magnet yang kuat. Partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi dan dapat merusak elektronik dan sistem mekanis pada pesawat ruang angkasa dan satelit manusia. Selain itu, partikel ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan pada pesawat dan satelit, serta dapat menyebabkan gangguan komunikasi. Karena sabuk radiasi Jupiter sangat berbahaya bagi pesawat ruang angkasa dan satelit, misi ke planet ini harus dirancang dengan hati-hati dan harus dilengkapi dengan perisai yang kuat untuk melindungi pesawat dan sistemnya. Para ilmuwan terus mempelajari sabuk radiasi Jupiter dan mencari cara untuk melindungi pesawat ruang angkasa dan satelit dari efek yang merugikan dari partikel bermuatan di daerah ini. Jupiter adalah planet raksasa gas yang terdiri dari sebagian besar hidrogen dan helium, seperti halnya dengan bintang di alam semesta. Artinya, planet Jupiter tidak memiliki permukaan yang padat seperti di bumi. Selain hidrogen dan helium, planet ini juga mengandung sejumlah kecil elemen lain seperti neon, argon, krypton, dan xenon. Hidrogen adalah unsur terbanyak yang ditemukan di Jupiter dengan perkiraan sekitar 71% dari massa total planet. Sedangkan helium diperkirakan menyusun sekitar 24% dari massa total planet. Sementara itu, elemen-elemen lain yang ditemukan di atmosfer Jupiter, seperti neon, argon, krypton, metana, amonia, dan xenon, hanya menyusun sejumlah kecil dari massa total planet. Meskipun Jupiter memiliki inti padat di pusatnya yang terbuat dari batuan, sebagian besar planet ini terdiri dari gas. Di lapisan terluar atmosfer Jupiter, gas-gas tersebut menjadi sangat terkompresi oleh gravitasi planet, sehingga menciptakan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan gas-gas tersebut mengalami transisi fase menjadi cairan dan kemudian menjadi padat seperti metalik hidrogen. Suhu luar dan dalam planet Jupiter sangat berbeda karena planet ini terdiri dari beberapa lapisan dengan kondisi yang berbeda-beda. Di atmosfer Jupiter, suhu rata-rata berkisar antara minus 145 derajat Celcius hingga minus 108 derajat Celcius. Suhu tersebut bervariasi tergantung pada kedalaman lapisan atmosfer dan lokasi di mana suhu tersebut diukur. Suhu di dalam planet Jupiter jauh lebih panas dibandingkan suhu di lapisan atas atmosfer. Di pusat planet, suhu diperkirakan mencapai sekitar 36.000 derajat Celcius. Suhu ini bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Suhu ini terjadi karena efek pemanasan oleh tekanan gravitasi yang sangat besar di dalam planet dan efek pemanasan oleh pembusukan radioaktif. Di bagian terdalam planet, tekanan atmosfer mencapai jutaan kali lebih besar dari tekanan atmosfer di bumi, dan suhu semakin meningkat seiring dengan kedalaman planet. Jupiter memiliki sistem cincin meskipun tidak selalu terlihat seperti cincin pada planet Saturnus yang terkenal. Cincin Jupiter terdiri dari beberapa cincin yang sangat tipis dan terdiri dari partikel-partikel es dan batu. Cincin-cincin ini terletak di sekitar planet Jupiter dan diatur dalam beberapa kelompok berbeda. Cincin-cincin tersebut terdeteksi pertama kali oleh wahana Voyager 1 pada tahun 1979. Meskipun cincin Jupiter jauh lebih samar dan kurang menonjol daripada cincin planet Saturnus, penemuan cincin tersebut memberikan wawasan baru tentang lingkungan magnetosfer Jupiter dan proses-proses fisik di dalamnya. Meskipun Jupiter tidak memiliki fitur permukaan yang jelas seperti planet padat,
Namun atmosfernya yang beragam dan rumit memberikan pemandangan yang spektakuler dan menarik bagi para peneliti dan pengamat. Great Red Spot adalah salah satu fitur atmosfer yang paling terkenal di planet Jupiter. Ini adalah badai raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi di atmosfer planet. Badai ini terlihat merah karena adanya senyawa yang disebut dengan fosforus dan sulfur yang membentuk awan di dalam pusaran tersebut. Great Red Spot pertama kali diamati oleh astronom Inggris pada tahun 1665. Dan sejak itu, telah diobservasi terus-menerus selama lebih dari 300 tahun. Meskipun saat ini lebih kecil dari ukuran yang pernah dicapai di masa lalu, badai ini masih lebih besar dari ukuran bumi, dengan diameter sekitar 16.000 km. Para ilmuwan masih terus mempelajari Great Red Spot untuk memahami bagaimana badai ini terus bertahan di atmosfer Jupiter selama berabad-abad. Para peneliti juga ingin memahami bagaimana badai ini mempengaruhi atmosfer planet, dan bagaimana perubahan iklim global di Jupiter dapat mempengaruhi Great Red Spot. Saat kita terus menjelajahi dan belajar lebih banyak tentang raksasa yang menakjubkan ini, kita diingatkan akan keberagaman dan kompleksitas yang luar biasa dari sistem tata surya kita, serta keajaiban tanpa batas yang menanti kita di luar sana. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, tetaplah penasaran.